Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Tak kenal maka tak aruf ya. Nama saya Titir Fatima, NPM 17033366. Di sini saya seorang mahasiswa di perguruan tinggi swasta di Institut Agama Islam Darussalam Tercinta, dan di sini saya jurusan PAI sekarang semester 6B ya. Saya membuat sebuah video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hadis tarbawi dengan yang terhormat dosen pengampu Ibu Fitriani STHI MPDI. Baik, dalam video ini saya akan menyampaikan terkait mengenai sifat dan kepribadian pendidik. Sifat dan kepribadian pendidik yang seperti apa sih? Oke ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat dan kepribadian pendidik yang adil, sikap kepribadian pendidik yang pengasih dan adil, dan ketiga adalah sikap kepribadian pendidik dalam penyampaian ilmu. Baik, di sini saya tidak akan panjang lebar mengenai itu, tentu saja teman-teman sudah tahu ya mengenai itu, tapi saya di sini hanya secara umumnya saja mengenai sifat dan kepribadian pendidik yang bersifat. Baik, pada poin pertama yaitu pendidik yang bersikap adil. Pendidik yang bersikap adil itu seperti apa sih? Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, شهاب حدثنا عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثه النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت بني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فرجعوا. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin An-Nu'man bin Bashir, bahwa keduanya menceritakan kepada An-Nu'man bin Bashir bahwa bapaknya datang bersamanya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, aku hadiahkan anakku ini sebagai gulam pembantu. Maka beliau bertanya, apakah semua anakmu kamu hadiahkan seperti ini? Dia menjawab, tidak. Maka beliau bersabda, kalau begitu lebih baik kamu bawa pulang kembali. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis di sini diriwayatkan bahwasannya ketika Bashir akan memberikan pembantu kepada anaknya Nu'man dan mendatangi Rasul untuk apa? Untuk menjadikan Rasul itu saksi sebagai bahwasannya dia telah memberikan pembantu kepada anaknya yaitu Nu'man. Lalu Rasul berkata, apakah semuanya anak-anak itu dikasih semuanya? Lalu Bashir berkata tidak. Maka kata Rasulullah, kalau begitu lebih baik kamu bawa pulang kembali. Seperti itu, hadis riwayat Bukhari. Seperti seorang pemimpin, bapak dalam memimpin keluarganya, memimpin istrinya, anak-anaknya, tentunya harus bersikap adil ya, adil, seadil-adilnya, jangan memihak pada satu pihak saja. Karena apa? Kalau misalkan keadilan itu tidak terrealisasikan atau hanya memihak pada satu orang saja, maka ditakutkan nanti akan menjadi perpecahan atau keretakan di antara hubungan mereka, seperti itu. Maka dari sini Rasul mengajarkan untuk bersikap adil ya. Adil di sini untuk adil itu harus adil sebagai seorang kepala keluarga ya, sebagai apa ya, adil dalam tindakan maupun ucapannya, seperti itu ya. Dan Nu'man ini bahwasannya dikasih dalam ceritanya juga. Lalu apa sih menjadi pembelajarannya bagi seorang pendidik? Harus bersikap adil ya. Pendidik juga harus bersikap adil terhadap siswanya gitu ya, adil terhadap semuanya gitu ya. Tidak membedakan antara yang ini murid ini cantik, ganteng, dibedakan dengan murid yang tidak cantik,
kurang cantik, kurang ganteng. Pada poin kedua yaitu pendidik dan sifat dan kepribadian pendidik yang pengasih dan adil ya. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. عن عائشة أنها قالت جاءتني مسكينة تحميل ابنتين لها فأطعمتها 3 ثمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها عامتها ابنتاها فشقت تمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang perempuan miskin datang kepadaku dengan membawa kedua anak perempuannya. Maka saya berikan kepadanya 3 butir biji korma. Ia memberikan kepada masing-masing anaknya sebutir biji korma, dan yang sebutir lagi sudah ia angkat ke mulutnya untuk dimakan. Tetapi tiba-tiba diminta oleh kedua anaknya juga. Ia lalu membelah biji korma yang akan dimakannya itu dan dibagi kepada kedua anaknya itu. Saya sangat kagum melihat perilaku orang perempuan itu. Kemudian saya ceritakan kepada Rasulullah SAW peristiwa yang dilakukan wanita itu. Beliau lantas bersabda, sesungguhnya Allah telah menentukan surga baginya atau ia dibebaskan dari api neraka lantaran perbuatannya itu. Hadis riwayat Muslim. Bahwasannya dalam hadis ini dijelaskan ada seorang ibu ya yang mendatangi Aisyah dengan 2 anaknya ya, seorang ibu dan 2 anaknya berkunjung ke rumah Aisyah dan meminta makanan sedikit makanannya. Lalu Aisyah memberikan kurma 3 biji kurma kepada ibu tersebut. Lalu dengan sukarela, dengan rasa keibuannya, dia membagikan kurma tersebut kepada anak-anaknya dengan satu kurma satu anak ya. Setelah anak itu telah habis kurmanya dan si ibu itu akan memakan kurma tersebut, tetapi anaknya itu meminta kembali kurma satunya yang punya ibunya, dan dengan rasa pengasihnya, dengan rasa cintanya kepada buah hatinya, dia membagikan kurma tersebut kepada anaknya satu dibagi menjadi 2. Seorang ibu rela menahan laparnya seorang ibu kepada anaknya, dan dia membagikan atau memberikan 1 biji kurma dan dia bagi rata kembali kepada 2 orang anaknya ya. Karena ibu yang bijak, yaitu ibu yang bijak dan penuh kasih sayang, tentunya membagikan secara sama kepada kedua anaknya gitu ya. Tidak memberikan separuh untuk anak satu dan dia tidak, tapi dibagi rata kepada anaknya, dan dia rela tidak kebagian ya. Begitu jiwa seorang ibu yang rela mengorbankan dirinya demi kesenangan anaknya dan kesejahteraan anak-anaknya. Begitupun padahal dia tidak melihat bahwasannya dalam dirinya dia itu lapar, tapi dia menahan demi anak-anaknya. Begitupun dengan seorang pendidik pun harus mempunyai rasa kasih sayang kepada peserta didiknya dan adil. Seperti itu, kasih sayang seorang ibu di rumah itu yaitu memberikan makanan kepada anaknya dan sebagainya. Kasih sayang seorang guru kepada pendidiknya yaitu guru bertanggung jawab dalam pendidikannya gitu. Kalau seorang ibu itu seorang orang tua itu bertanggung jawab untuk keluarganya, dan guru itu bertanggung jawab kepada anak didiknya itu dengan pendidikan, memberikan pendidikan yang baik kepada peserta didiknya dan tidak membedakan. Seperti itu, kasih
kasih sayang seorang guru memberikan teladan kepada murid-muridnya, memberikan ilmu, pencerahan ilmu supaya anak-anak itu melek akan ilmu pengetahuan seperti itu. Dan memang seorang guru juga harus mempunyai sifat pengasih, ya, pengasih, adil, dan tentunya penyayang pada peserta didiknya, sebagaimana seorang orang tua menyayangi seorang anaknya. Untuk yang terakhir yaitu pendidik dalam penyampaian ilmu, ya, seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmi alimahu thumma katamahu lajima yaumal qiyamati bilijami minan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya sesuatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka ia nanti pada hari kiamat dikendalikan dengan tali kendali dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Perkataan dalam hadis ini, ya, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu dan dia mengetahuinya, yaitu ilmu yang dibutuhkan oleh penanya dalam suatu urusan agamanya, namun dia menyembunyikannya dengan tidak menjawab atau dengan menghalangi kitab atau penulis ilmu, maka dia akan diberi kekang, ya, kendali, yaitu di dalam mulutnya itu diberi kekangan atau kendali, karena mulutnya itu adalah tempat apa? Tempat keluarnya ilmu dan perkataan dengan kekangan tersebut sebagai balasan bagi mereka yang memang ilmu merupakan cahaya dan petunjuk. Maka jika ilmu disembunyikan, berarti manusia berada di dalam kegelapan dan kesesatan. Di antara sikap guru yang baik dalam menyebarluaskan ilmu, baik melalui pengajaran, pembelajaran, menulis buku, internet, dan lain-lainnya. Ilmu hendaknya itu disampaikan kepada semua manusia secara luas, ya, agar apa? Agar manfaatnya lebih luas dirasakan, dan masyarakat pun akan mendapat pancaran sinar ilmu tersebut, ya. Kewajiban seorang guru adalah menyampaikan ilmu kepada peserta didiknya, di samping mengamalkannya untuk dirinya sendiri, begitupun juga untuk orang lain, ya, karena kewajiban seorang yang memiliki ilmu yaitu menyampaikan ilmu kepada orang lain supaya ilmu itu berguna dan bermanfaat bagi orang. Sifat guru yang baik adalah terbuka, transparan, dan pemurah, tidak pelit dalam ilmu agama bagi siapa saja yang memerlukannya. Ilmu yang diajarkan dan diberikan kepada orang lain ini justru manfaatnya akan lebih banyak, ya. Ilmu itu malah akan bertambah dan tidak akan pernah habis, ya. Dan ketika memang ilmu itu diamalkan, maka ilmu itu akan terus mengalir meskipun orang tersebut yang menyampaikannya sudah meninggal dunia. Begitu dalam penjelasan dari pendidik yang dalam menyampaikan ilmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini, semoga menjadikan wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, ya, di bawah ini.